Nah ini di dunia modern ini hati-hati ini pemuda-pemudi kita. Kalau tidak hati-hati yang punya akun terus giveaway itu loh. Sekarang kan marak itu. Ya. Tanpa sadar ternyata giveaway itu bisa masuk judi, bisa masuk horor dan lain sebagainya. Giveaway yang seperti apa? Misal saya punya akun Instagram misalkan. Kemudian satu hari ada pertandingan bola, seperti kemarin kualifikasi Piala Dunia zona Asia, misalkan Indonesia lawan Bahrain. Alhamdulillah Allah beri ujian menang, gitu kan? Ketika ada pertandingan sepak bola, saya kemudian melakukan giveaway, memberikan hadiah kepada follower saya yang mengikuti akun Instagram saya dengan catatan untuk tebak skor. Indonesia lawan Bahrain, skornya berapa? Tebak skor. Terus kemudian syarat keduanya bagi peserta giveaway saya, selain tebak skor, skornya harus benar, tadi harus ngetek minimal 5 atau 10 temannya, biar 5 atau 10 temannya tadi mengikuti akun saya. Misal Ustadz Ghazali mau ikut giveaway dari saya, Ustadz Ghazali harus tebak skor dulu. Skor Indonesia Bahrain 1-0 menang Indonesia. Syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya, Ustadz Ghazali harus mencarikan untuk saya 10 follower akun saya. Dengan cara Ustadz Ghazali tag teman-temannya Ustadz Ghazali, ayo ikuti IG Fulan, IG saya 10 minimal. Itu syarat keduanya. Lah begitu terpenuhi, delalah sing tebak skor itu ada sing bener 7. Syarat keduanya juga terpenuhi sehingga saya punya pengikut tambahan 70. Karena 7 tadi juga memenuhi syarat yang kedua tadi. Delalah sing bener 7. Hadiah yang mau saya berikan mungkin berupa sepatu bola 2 pasang. Padahal sing bener 7. Akhirnya yang 7 ini harus diundi. Sekarang marak seperti itu. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjumus dalam dosa karena giveaway seperti itu. Ini mengandung spekulasi, gharar namanya. Gharar mong duwe loro kok. Terus kemudian harus tebak skor. Lah tebak skor ini gharar namanya. Sesuatu yang belum terjadi. Gharar itu mayakunu majhulul aqibah ayakunu amla, gitu loh. Itu gharar, definisi gharar. Mayakunu majhulul aqibah, sesuatu yang belum diketahui hasil akhirnya. Ayakunu amla, hasil akhirnya itu akan terjadi atau tidak terjadi. Itu gharar. Dan Rasulullah melarang umat beliau jual beli dengan gharar. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli dengan sistem yang mengandung gharar, spekulasi seperti itu yang tidak diketahui hasil akhirnya. Apakah ada atau tidak ada? Lah tebak skor itu gharar. Untung-untungan, judi itu, tebak skor itu. Terus kemudian syarat kedua tadi mensyaratkan
Ustadz Ghazali harus ngetek teman-temannya minimal 10, dan 10 temannya ini harus mengikuti akun saya. Berarti saya sudah mengambil jasanya Ustadz Ghazali. Harusnya saya bayar gitu loh. Ustadz Ghazali sudah punya modal. Modal apa? Modal jasa tadi. Sudah mengeluarkan modal. Modalnya berupa jasa. Jasa ngetek ngajak temennya 10 tadi biar ikut akun saya. Sehingga Ustadz Ghazali masuk kriteria persyaratan lolos menjadi peserta giveaway. Beliau punya modal jasa tadi. Jasa sudah dikeluarkan oleh Ustadz Ghazali tadi. Harusnya saya bayar dari jasa yang sudah Ustadz Ghazali keluarkan tadi. Kenapa tiba-tiba jasa sudah keluarkan kok tidak saya bayar? Malah justru dimasukkan dalam undian, dalam gharar tadi. Lah ini judi karena Ustadz Ghazali punya modal jasa. Ketika tidak jadi dapat hadiahnya, Ustadz Ghazali sudah dirugikan. Kerugiannya apa? Jasa beliau sudah dikeluarkan, ngejak 10 temannya sudah ikut akun saya. Saya punya keuntungan dapat tambahan follower, dapat tambahan pengikut. Saya punya keuntungan. Keuntungan yang saya dapatkan dari jasa yang dikeluarkan Ustadz Ghazali tadi, ngajak temannya memfollow akun saya. Saya dapat keuntungan, Ustadz Ghazali dirugikan. Ini judi. Sekarang ini banyak, kita kalau tidak hati-hati, tipis sekali koyone halal karena mengikuti tren. Padahal kalau ditelaah lebih lanjut, itu mengandung gharar, mengandung sesuatu yang tidak jelas hasil akhirnya. Dan itu larangan dari Nabi. Dan termasuk judi tanpa sadar. Tidak sadarnya di mana? Ya karena pesertanya tadi tidak mengeluarkan uang, tidak bayar. Ustadz Ghazali kan tidak bayar uang tadi, tetapi beliau bayar jasa. Karena persyaratan giveaway dari saya tadi harus semua peserta harus mengajak minimal 10 temannya untuk mengikuti akun saya. Berarti modal jasa tadi, meski tidak modal uang. Nah, itu masuknya maisir. Maisir itu lebih umum dari qimar. Kalau maisir itu mencakup materi dan non materi. Materi dengan uang. Kalau Ustadz Ghazali tadi bayar uang ikut giveaway saya, itu sudah otomatis maisir. Tapi ternyata beliau tidak dengan uang, tapi dengan jasa. Sehingga tidak sadar kalau itu masuk bagian dari maisir juga. Jadi maisir itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Non materi di situ bisa dengan jasa. Dan saya mendapatkan keuntungan karena bertambah, follower saya bertambah. Konon kabarnya kalau di dunia maya, di medsos itu, semakin banyak followernya, dia akan mendapatkan banyak uang dari dari layanan itu, aplikasi itu. Kalau dari Instagram dia dapat uang banyak dari IG. Kalau YouTube dia banyak dapat dari YouTube, kan begitu. Lah, saya dapat keuntungan, terus kemudian Ustadz Ghazali sudah keluarkan jasa, saya masukkan dalam undian. Undian itu tebak skor itu gharar. Belum lagi jasa yang dikeluarkan Ustadz Ghazali sebagai modal, sehingga memberikan saya keuntungan tadi. Padahal kalau jasa sudah dikeluarkan, kewajiban saya membayar upahnya, tidak lagi mengundi, membayar upahnya. Ini hati-hati pemuda. Ternyata ada banyak ini pemuda kita yang seperti itu untuk mencari
biar akunnya lebih terkenal, lebih banyak followernya, melakukan giveaway, tapi tanpa sadar syarat-syarat giveaway-nya mengandung kegororan, mengandung maisir. Ya, meski tidak botoan di situ, meski tidak botoan, hati-hati, tipis sekali dengan maisir yang kita kenal. Maka betul toh, perintah dalam agama kita itu al-ilmu qoblal amal, ilmu dulu sebelum beramal. Cari tahu ilmunya dulu sebelum melakukan giveaway. Apakah giveaway ini dibenarkan? Kan ada giveaway yang dibenarkan, tidak mengandung pelanggaran syariah, itu boleh. Tapi ternyata ada giveaway yang menyalahi aturan syariah. Maka pentingnya ilmu sebelum kita melakukan sesuatu.